Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Wisnu Aji, NPM 21697000044, jurusan TKJ. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Yang perlu kita tahu adalah keterampilan berbahasa Indonesia itu ada 4. Pertama, keterampilan menyimak. Kedua, keterampilan berbicara. Ketiga, keterampilan membaca. Keempat, keterampilan menulis. Tapi kita akan membahas 2 saja, yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Kita mulai dari keterampilan berbicara. Pengertian berbicara. A. Tarigan di tahun 1983. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. B. Muxin dalam Carolina di tahun 2001. Berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi, artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada orang lain. C. Sabarti di tahun 2004. Berbicara adalah peristiwa atau proses penyampaian gagasan secara lisan. Tujuan keterampilan berbicara. A. Menurut Tarigan di tahun 1983, halaman 15, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Sebaiknya sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Dia harus mampu mengevakuasi efek komunikasi terhadap pendengarnya. Dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. B. Menurut Jago dan kawan-kawan di tahun 1997, halaman 37. Tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu 1. Menghibur, 2. Menginformasikan, 3. Menstimulasi, 4. Meyakinkan, dan 5. Menggerakkan. Ragam berbicara. A. Berbicara di muka umum, public speaking, mencakup 4 jenis, yaitu 1. Berbicara untuk melaporkan, 2. Berbicara secara kekeluargaan, 3. Berbicara untuk meyakinkan, 4. Berbicara untuk merundingkan. B. Berbicara pada konferensi yang meliputi 1. Diskusi kelompok, 2. Prosedur parlementer, 3. Debat. Faktor penunjang dan penghambat keterampilan berbicara. A. Faktor penunjang keterampilan berbicara. 1. Faktor kebahasaan. A. Penempatan tekanan, nada, jeda, intonasi, dan ritme. B. Pemilihan kata dan ungkapan yang baik. C. Ketepatan susunan kalimat. 2. Faktor non-kebahasaan. A. Sikap yang tenang, wajar, dan tidak kaku. B. Pandangan diarahkan kepada lawan bicara. C. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. D. Kesediaan mengkoreksi diri sendiri. E. Keberanian mengemukakan dan mempertahankan pendapat. F. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. G. Kenyaringan suara. H. Kelancaran. I. Penalaran dan relevansi. F. Penguasaan topik. B. Faktor penghambat keterampilan berbicara. 1. Faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. 2. Faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat, gerak bagian tubuh. 3. Faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit.
Selanjutnya yang kedua, keterampilan membaca. Pengertian membaca. Ada beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Petti dan Jensen yang tersangkup dalam membaca. Di antaranya bahwa membaca merupakan proses interpretasi atau pengertian dan simbol-simbol yang berupa tulisan, dan bahwa membaca adalah proses mentransfer ide yang disampaikan oleh penulis bacaan. Tarigan. Bahwa membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Tujuan membaca. Memahami adanya berbagai macam dan variasi tujuan membaca. Perlunya membangkitkan atau mendorong timbulnya berbagai tujuan membaca. Perlunya latihan membaca bagi seseorang dengan tujuan membaca yang bervariasi. Perlunya membina dan mengembangkan berbagai strategi membaca selaras dengan ragam tujuan membaca. Perlunya membangun perangkat tujuan membaca yang terbimbing untuk meningkatkan kemampuan membaca. Jenis-jenis membaca. A. Membaca cepat. Teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase, atau baris demi baris. B. Membaca sekilas. Biasa dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan ringan lainnya. C. Membaca memindai. Teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain. D. Membaca intensif. Teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. E. Membaca ekstensif. Kegiatan membaca ekstensif ditunjukkan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dan bukan hal yang sifatnya terperinci. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.